Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak muslim sekalian, ya, pemirsa TV kita dan juga pendengar radio kita dimanapun kalian berada, baik itu yang menyaksikan Ustadz melalui siaran langsung di TV atau melalui siaran langsung dari Facebook, atau mungkin kalian nanti yang mengikuti siaran ulang di halaman Facebook TV kita. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah memberikan kemudahan, memberikan nikmatnya kepada kita semuanya untuk bisa saling menyapa melalui program acara ini. Ya, kita kembali mengingatkan bahwasanya dari acara ini, ya, kita berharap kebaikan yang banyak sekali. Kita berharap Allah memberikan manfaat yang besar dari apa yang kita laksanakan. Ya, karena di dalam acara ini, di dalam program ini, ya, kita akan belajar untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Di mana seorang muslim yang sempurna, dia akan selalu semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, karena di dalam acara ini, insya Allah, kita akan mempelajari salah satu di antara cabang-cabang ilmu agama. Dan pada kesempatan hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kisah hidayah 10 sahabiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ke sahabiah berikutnya. Kalau pada pertemuan yang lalu, ya, kita membahas siapa? Membahas seorang sahabiah yang mulia, Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Hari ini kita insya Allah akan membahas orang yang masih mempunyai hubungan dengan beliau. Siapa itu? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Apa hubungannya dengan Asma, Ustadz? Kok tadi Ustadz mengatakan bahwa Asma masih mempunyai hubungan dengan Sofiyah? Naam, Asma masih mempunyai hubungan dengan Sofiyah karena apa? Karena suami Asma, ayo, masih ingat siapa kemarin? Suami Asma yang sangat pencemburu, yang tidak suka melihat Asma berjalan dengan laki-laki yang lain. Naam, yaitu Zubair bin Awam. Ya, ternyata Sofiyah ini adalah ibunda dari suami Asma, yaitu Zubair bin Awam. Artinya Sofiyah ini adalah siapa? Mertua dari Asma bintu Abu Bakar. Paham? Baik. Kita akan membahas tentang
sahabiah yang mulia tersebut. Namun, ya, sebelum kita membaca tentang kisah sahabiah tersebut, kisah sahabiah yang mulia tersebut, ya, Ustadz ingin sedikit berpesan. Ustadz ingin sedikit mengajak kalian untuk mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini, melanjutkan nasihat yang Ustadz sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu, Ustadz mengawali pembacaan kisah hidayah 10 sahabiah ini dengan pembahasan tentang pandemi yang menimpa kita. Dan Ustadz sudah sampaikan betapa panjangnya pandemi ini belum berlalu dari kita. Dan ternyata 2 hari lagi insya Allah dari sekarang. 2 hari dari sekarang. Sekarang hari Ahad. Besok hari Senin, kemudian 2 hari lagi hari Selasa. Ada apa hari Selasa? Ada apa? Nah, hari Selasa adalah hari raya Idul Adha. Oh, mau salah Ustaz, mau menyebutkan Idul Fitri. Yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, yang mana hari raya adalah hari di mana kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia di dalamnya. Berbahagia, bersukacita di dalamnya. Maka mungkin akan timbul pertanyaan, Ustadz, saat ini kan kita sedang banyak ditimpa cobaan. Saat ini kan kita sedang banyak ditimpa kesedihan. Ya, terus bagaimana kita bisa berbahagia di hari tersebut? Baik. Disinilah Ustaz akan mengajak kalian untuk membahas hal itu. Ya. Kita memang mengakui, sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, saat ini Allah sedang memberikan cobaan yang berat bagi kita, berupa pandemi yang berkepanjangan. Namun ternyata, ya, pandemi itu, cobaan yang panjang itu bukan alasan bagi seorang muslim untuk tidak berbahagia. Karena apa? Karena seorang muslim itu selalu berbahagia dengan apapun yang menimpanya. Dia akan selalu berbahagia dengan apapun yang menimpa dia, baik itu berupa kebaikan, kesedihan, kesenangan, musibah, mendapatkan begitu banyak nikmat, ataupun yang lain. Kaum muslimin itu selalu berbahagia dengan kondisi apapun yang dia terima tersebut. Karena keadaan kaum muslimin itu adalah keadaan yang menakjubkan. Loh, kok bisa Ustaz? Kok bisa menakjubkan? Ya, ini Ustaz berkata seperti ini bukan dari hati Ustaz sendiri, namun itu berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkara seorang muslim, seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya itu adalah kebaikan. Dan hal itu tidak mungkin didapatkan dan tidak akan pernah didapatkan kecuali hanya bagi seorang mukmin. Loh, kok bisa Ustaz? Karena apa? Karena jika ia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu kebaikan bagi dirinya. Maka dia akan berbahagia dengannya. Dan dia jika mendapatkan kesulitan, kesusahan, cobaan, dia akan bersabar. Maka dengan bersabar itu pun menjadi kebahagiaan yang menjadi kebaikan yang besar baginya.
maka hal itu pun akan membuat dia berbahagia. Dengan kesabaran itu akan membuat dia berbahagia. Maka begitulah seharusnya seorang muslim. Selalu menganggap bahwasanya ketetapan Allah itulah yang terbaik baginya. Baik itu berupa kesenangan maupun kesedihan. Meskipun kita terkadang berat menjalaninya, sulit untuk menerima. Ustadz, bagaimana kita mau berbahagia kalau kita sedang ditimpa kesusahan? Berat itu, Ustadz. Baik, itu memang berat. Namun tidak akan berat bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berat bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dengan apa yang menimpanya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, ya, memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak sulit untuk bisa bersabar dengan beratnya cobaan. Ya. Dan Masya Allah, ini sebuah nikmat. Ketika Allah mencariatkan kita untuk bersabar, ternyata Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa. Ya, agar kita bersabar dengan cobaan. Ya, kita perhatikan sabda Nabi berikut ini. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Jadi kalau kita diberi cobaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bersabar di atasnya, Masya Allah, Allah akan menggantinya dengan pahala yang besar. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah? Tentu semuanya akan mau. Maka ketika semuanya berharap pahala yang besar di sisinya, maka dia akan mudah untuk bersabar. Oh, cobaan ini adalah dari Allah. Ketika saya bersabar, semoga Allah memberikan pahala yang besar di sisinya. Maka seorang muslim apabila dia memahami hal tersebut, insya Allah mudah baginya dia akan bersabar. Karena dia yakin dengan bersabar itulah dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, ingat, Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, maka dia Allah akan mengujinya, akan menguji mereka. Lu kok bisa, Ustaz? Orang dicintai kok malah diuji? Seharusnya kalau dicintai ya diberi kenikmatan. Kok malah diuji? Kita perhatikan. Barang siapa ridho dengan ujian tersebut, kemudian dia sabar di atasnya, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan barang siapa dia murka, marah dengan ujian yang Allah timpakan, maka Allah pun akan marah. Maka kita perhatikan, ternyata pahala sabar, ya, pahala sabar itu besar sekali. Dan orang itu dikatakan sabar. Perhatikan, orang itu biasanya dikatakan sabar itu apabila mendapatkan kesenangan atau mendapatkan kesusahan. Ayo. Kebanyakan kita dikatakan sabar apabila kita mendapatkan kesusahan. Ya kan? Maka Allah ingin menguji seorang hamba, memberikan kesusahan kepadanya supaya dia bersabar, agar dengan hal itu, dengan kesabarannya itulah Allah akan memberikan pahala yang besar. Ayo. Ketika Allah memberikan pahala yang besar, itu diberikan kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang dibenci? Tentu diberikan kepada orang yang dicintai. Itulah sebabnya
Mengapa Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan kesusahan, kesulitan kepadanya. Agar apa? Agar dia bersabar. Agar dengan kesabaran tersebut Allah memberikan pahala yang besar di sisinya yang akan dibalas nanti di akhirat dengan kehidupan yang menyenangkan selama-lamanya. Nah, karena dunia ini hanya sebentar, anak-anakku sekalian. Sebentar sekali. Rugi bagi kita kalau kita ngeluh apabila mendapatkan ujian. Karena sabarnya di kehidupan dunia yang sebentar ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat nanti di akhirat, dengan kesenangan yang tiada henti di sana. Masya Allah. Paham ya? Itulah mengapa sebabnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum kok malah diberikan ujian. Semoga ujian yang menimpa kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin insyaallah itu menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah marilah kita bersabar. Maka insyaallah dengan kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita sadar bahwasanya itu akan memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tetap bahagia, kita enggak akan sedih. Lalu kita sadar bahwasanya ujian ini akan mendatangkan kebaikan. Maka kita santai-santai saja. Kita tenang-tenang saja, kita sabar-sabar saja. Maka ketika kita tidak sedih, mudah kita berbahagia di hari Id nanti insyaallah. Nah, itu tip agar kita berbahagia di hari Id di saat Allah memberikan cobaan yang panjang kepada kita. Dan ingat, sebelum kita lanjutkan, ya, Ustadz mengingatkan, besok tanggal berapa? Besok tanggal 9, ingat, kita di situ ditawarkan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu besok Allah mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Arafah. Ayo, ya. Ini terkhusus anak-anak muslim sekalian. Wajib bagi kalian untuk belajar. Ya, ingat wajib untuk belajar ya. Belajar membiasakan diri hidup di atas syariat Allah. Karena itu merugi bagi kita yang tidak mulai belajar besok hari Senin untuk melaksanakan puasa tersebut. Karena Masya Allah, keutamaannya begitu besar. Menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin dihapuskan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala 2 tahun lagi. Karena itu besok ya Ustadz berharap semuanya mempersiapkan diri untuk belajar. Yang sudah bisa berpuasa ditekadkan besok harus puasa. Yang belum terbiasa berpuasa ya besok belajar untuk berpuasa agar mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, baik. Itu sedikit pendahuluan yang Ustadz sampaikan sebelum kita memasuki sesi utama dari acara hari ini. Baik, semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Menjadi tip bagi kita untuk bisa berbahagia di saat Allah memberikan cobaan kepada kita. Baik ya, kita langsung masuk ke inti acara hari ini, yaitu pembacaan kisah sahabiah Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Tersebutlah seorang wanita mulia di kota Mekkah yang terlahir dari keturunan yang mulia pula. Ya, ayahnya adalah seorang petinggi dan disegani oleh kaumnya. Karena ayahnya adalah seorang pemimpin besar di waktu itu. Wanita itu bernama Safiyah binti Abdul Muttalib.
yaitu putri dari Abdul Muttalib. Seorang yang sangat terkenal waktu itu. Ya, tentunya ketika kita menyebut nama Abdul Muttalib, ya sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa dia? Dia adalah kakek dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Safiyah ini adalah bibi, ya, saudara dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibi dari beliau. Ya. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemuliaan dan keutamaan yang disandangnya. Selain nasabnya tinggi, ya, ternyata begitu banyak kemuliaan yang lain. Ya, barangkali kemuliaan tertinggi yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya setelah nikmat iman dan Islam adalah kedudukannya sebagai bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Loh, kok bisa, Ustaz? Karena ternyata banyak di antara keluarga-keluarga dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata tidak mau masuk Islam. Dan kebanyakan paman-paman beliau. Mengapa? Karena merasa sudah tua, merasa lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa lebih berpengalaman, gengsi untuk mengakui keponakannya itu adalah orang yang benar. Karena itulah di balik kenyataan begitu banyak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau masuk Islam. Dan ternyata Safiyah ini adalah orang yang dimudahkan oleh Allah masuk Islam di antara kalangan orang-orang terdekat beliau. Maka inilah kemuliaan yang besar yang Allah ingin berikan kepadanya. Kita lanjutkan, ya. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah putri dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa. Ya. Dengan kebijaksanaannya penduduk Mekah waktu itu mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh Abdul Muttalib. Dan waktu itu Abdul Muttalib menjadi satu-satunya orang yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk memberikan minum kepada para jamaah haji. Duh, kok jamaah haji, Ustaz? Padahal waktu itu Islam belum ada. Ya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ibadah haji itu adalah ibadah yang diwarisi dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang Mekah waktu itu meskipun mereka adalah orang-orang penyembah berhala, mereka adalah orang-orang musyrik, ternyata mereka masih mewarisi sedikit dari peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah haji. Nah, di antaranya adalah ibadah haji. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Ternyata ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah disyariatkan jauh-jauh kepada umat-umat sebelumnya. Dan ternyata ibadah haji ini juga dilaksanakan oleh penduduk Mekah waktu itu. Dan di antara kemuliaan Abdul Muttalib waktu itu, mengapa beliau disegani oleh penduduk Mekah? Karena selain sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, tegas dan berwibawa, dia adalah orang yang sangat dermawan. Apa dermawannya? Yaitu tadi yang kita sebutkan. Beliau adalah orang yang selalu memberikan jatah air minum pada jamaah haji, memberikan makanan kepada mereka. Dermawan sekali. Karena itulah
Karena Sofiyah tumbuh besar di bawah didikan sang ayah yang kita sebutkan tadi. Sofiyah tumbuh menjadi wanita yang bermental baja. Ayahnya adalah seorang pemberani dan berwibawa. Sehingga dia pun memiliki jiwa yang sangat kuat. Ia pun mahir menunggang kuda layaknya seorang kesatria. Masya Allah. Padahal dia seorang wanita. Jarang sekali wanita pada zaman itu mempunyai keahlian yang dimiliki oleh seorang lelaki. Seperti menunggang kuda. Namun ternyata Sofiyah di antara wanita-wanita yang hebat. Yang dia ternyata mampu, bahkan mahir di dalam menunggang kuda. Selain dikenal sebagai seorang yang pemberani, ya, Sofiyah memiliki pula kecerdasan. Ya, kecerdasan dan wawasan yang luas di bidang ilmu pengetahuan. Karena ayahnya seorang bangsawan. Karena itulah dia terbiasa hidup dengan ilmu. Sofiyah juga terkenal fasih dan piawai atau pandai di dalam bidang tulis menulis. Ya, dia pandai di dalam ilmu sastra juga. Ya, pandai di dalam ilmu sastra. Ya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, tentu saja kemampuan-kemampuan Sofiyah ya tidak dimiliki oleh para wanita pada masa itu. Ya. Karena itulah Sofiyah menjalani kehidupan dengan bahagia. Namun suatu hari, ya, kedukaan menghampiri kehidupan Sofiyah. Ayahnya yang begitu ia cintai, yang begitu ia sayangi dan hormati, pergi meninggalkan dunia. Ayahnya meninggal. Kepergian sang ayah menyisakan duka teramat dalam di hati Sofiyah yang membuat Sofiyah sangat bersedih sekali. Kemudian setelah Abdul Muthalib wafat, Sofiyah ya hidup bersama saudara-saudara dan ibu kandungnya yaitu Halah binti Wahab. Ya. Kemudian dikisahkan ketika beranjak dewasa, ya Sofiyah itu menikah 2 kali. Ya. Pernikahannya yang pertama adalah dengan Al-Haris bin Harb bin Umayyah, yaitu saudara Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah. Namun Al-Haris meninggal dunia. Al-Haris kemudian meninggal dunia. Kemudian siapa? Sofiyah menikah dengan seorang pemuda yang bernama Awam. Namun juga tidak berlangsung lama karena suaminya wafat setelah itu dan meninggalkan seorang anak yang bernama Zubair. Nah inilah Zubair yang kemudian menikah dengan siapa? Menikah dengan Asma binti Abu Bakar yang kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Zubair adalah seorang penunggang kuda yang handal dan pemberani. Ya wajar saja karena dia adalah hasil didikan dari wanita yang pemberani pula. Seorang wanita yang mahir di dalam menunggang kuda. Dengan ketangguhan dan kekuatannya, ya, Sofiyah mendidik Zubair dengan sangat keras.
Sofiyah mendidik Zubair untuk menjadi seorang laki-laki sejati. Ya, tidak cengeng dan tidak penakut. Ya, tidak cengeng dan tidak penakut. Kerasnya didikan Sofiyah terlihat dari semangatnya melatih Zubair bin Awam menaiki kuda dan membiarkan Zubair bin Awam menghadapi kondisi berbahaya sendirian. Jika Zubair merasa ragu-ragu di dalam bertindak, ya Sofiyah akan menghilangkan keraguan tersebut. Kemudian saat Islam mulai memasuki kota Mekah, Zubair pun memeluk ajaran agama yang dibawa oleh sepupunya. Saat itu Zubair masih berusia 15 tahun. Ya. Sejak memeluk Islam, dia menjadi pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dia terkenal dengan sebutan Al-Hawari. Pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zubair ini termasuk di antara 10 sahabat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Didikan Sofiyah begitu membekas di dalam diri Zubair. Zubair pun menjadi orang pertama dan terdepan di dalam menghadapi musuh-musuh Islam demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Zubair masuk Islam, ya, Sofiyah juga mengikuti anaknya memeluk agama Islam. Masya Allah. Sofiyah menunjukkan ketaatan di dalam berislam dan tetap dikenal sebagai seorang yang pemberani. Ya, tetap dikenal sebagai seorang pemberani. Baik, kita lanjutkan. Bukti dari keberanian yang dimiliki oleh Sofiyah itu ya tergambar ketika perang Uhud berkecamuk. Ya, ketika perang Uhud berkecamuk. Diceritakan meskipun waktu itu ya Sofiyah sudah berusia 56 tahun. Sudah berusia 56 tahun, sudah tua. Ya, Sofiyah tetap bersemangat untuk bergabung dengan para wanita kaum muslimin untuk membantu dan merawat para mujahid yang terluka dan mengambilkan air dan memperbaiki anak panah bagi pasukan kaum muslimin. Dia tidak takut menghadapi peperangan. Bahkan ketika perang terus bergejolak, yang mana kemenangan awalnya berada di pihak kaum muslimin di perang Uhud ya, yang sudah sering kita ceritakan. Dengan strategi jitu ya, setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Dengan kecerdikan, kaum muslimin menempatkan sekitar 50 orang pemanah di atas bukit Uhud. Yang mereka karena posisinya berada di atas berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah besar waktu itu. Dan Masya Allah, meskipun waktu itu ya kaum muslimin jumlahnya sedikit, tapi dengan strategi yang jitu, mereka berada menghadapi kaum kafir Quraisy di lorong di antara dua bukit Uhud. Sehingga meskipun orang-orang kafir Quraisy datang dengan jumlah pasukan yang sangat besar, karena lorongnya tidak terlalu luas, ya, sehingga tidak bisa masuk semuanya. Kalau masuk harus bergiliran. Sehingga pasukan seimbang
ditambah dengan kecerdikan kaum muslimin menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit, itu yang membuat mereka di atas angin. Ya, sehingga kaum kafir Quraisy porak-poranda kabur lari meninggalkan harta-harta benda mereka, meninggalkan peralatan perang mereka. Dan sebagaimana yang sudah sering kita ceritakan, ketika kaum muslimin merasa sudah mendapatkan kemenangan, kemudian para pasukan dari anggota pasukan kaum muslimin mulai mengumpulkan harta rampasan perang yang berupa harta benda dan juga senjata-senjata yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Setan membisikkan ke dalam hati para pemanah yang berada di atas bukit, membisikkan keraguan dan kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kalau saya tidak ikut turun, saya tidak akan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang tersebut. Padahal mereka sudah diberikan wasiat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak turun apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, baik itu kemenangan diperoleh maupun kaum muslimin habis terbunuh oleh orang-orang Quraisy, jangan turun kecuali setelah ada utusan yang menyuruh turun. Namun mereka berhasil dibujuk oleh tipu daya setan sehingga sebagian besar mereka turun ke bawah. Turun ke bawah ikut mengambil harta rampasan perang tadi. Apa akibatnya? Inilah sebuah pelajaran yang besar yang perlu kita ambil manfaatnya. Bahwasanya akibat dari tidak mentaati perintah Rasulullah, tidak mentaati wasiat yang Rasulullah SAW sudah wanti-wanti, sudah nasihatkan dengan tegas, itu akan menimbulkan kehancuran, itu akan menimbulkan kerugian. Dan ternyata benar, begitu pemanah yang di atas bukit itu semuanya turun, hanya tersisa beberapa orang saja, dimanfaatkan oleh pasukan kafir Quraisy yang waktu itu di antara pimpinan pasukan berkudanya adalah seorang panglima yang hebat sekali, yang nanti akan masuk Islam dan jadi panglima yang hebat di dalam Islam, sehingga diberi julukan Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa dia? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid selama peperangan dia mengamati bahwasanya sebab kekalahan kaum musyrikin waktu itu di perang Uhud, di awal-awal perang Uhud, itu adalah karena mereka tidak konsentrasi diserang anak panah dari atas bukit. Maka sambil melarikan diri, Khalid ini tetap memperhatikan keadaan. Ini jiwa panglimanya sangat hebat, terasah. Dia akan selalu waspada dengan apa yang menimpanya. Maka benar saja dia berharap semoga nanti ketika pasukan kafir Quraisy pergi, lari, kaum muslimin merasa sudah menang, sehingga orang-orang yang di atas bukit turun. Sehingga sambil berlari, Khalid selalu melihat ke belakang. Sambil memacu kuda, dia melihat ke belakang, mengamati suasana yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan benar, apa yang ia harapkan terjadi. Sebagian besar pemanah yang berada di atas bukit itu turun. Maka ini dijadikan kesempatan yang tidak disia-siakan olehnya. Dia memimpin pasukan berkuda Quraisy waktu itu, ya, memutar bukit sehingga kaum muslimin tidak sadar kalau mereka kembali.
karena mutar lewat bukit, tidak balik lewat jalannya tadi. Kemudian berhasil memutar lewat balik bukit dan berhasil menyerang kaum muslimin dari belakang dalam keadaan mereka tidak siap. Karena sebagian besar kaum muslimin merasa sudah menang sehingga mereka lengah. Mereka meletakkan senjata-senjata mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, terjadilah apa yang terjadi, kaum muslimin porak-poranda yang tadinya hampir mendapatkan kemenangan yang besar. Sehingga dengan diawali tidak taatnya pasukan pemanah yang berada di atas bukit tadi, kaum muslimin mendapatkan pukulan yang telak. Kemenangan yang seharusnya di depan mata berbalik menjadi kekalahan. Maka kita kembali ke tokoh utama tadi. Melihat kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin serta diserangnya Rasulullah SAW oleh kaum musyrikin, akhirnya Sofiyah pun timbul keberaniannya. Yang tadinya dia sebagai seorang wanita hanya membantu pasukan kaum muslimin dengan apa? Menyiapkan perbekalan, merawat pasukan yang terluka. Maka melihat kekalahan ini, dia pun ikut terjun ke medan perang dengan bersenjatakan tombak. Ya, dia maju. Ya, dia maju bersama pasukan kaum muslim untuk melindungi Rasulullah SAW. Ia maju melawan orang-orang kafir Quraisy dengan tombak di tangannya. Sofiyah tidak merasa gentar sedikit pun. Ya? Dan meskipun akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil menghalau pergi pasukan kafir Quraisy, namun duka yang mendalam dialami oleh kaum muslimin waktu itu. Banyak sekali sahabat yang mulia gugur di dalam perang Uhud ini. Dan salah satunya adalah orang yang dekat dengan tokoh utama kita hari ini, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Karena di perang Uhud ini Sofiyah harus menerima ujian yang berat. Saudara kandungnya yang sangat dicintainya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, terbunuh di tangan Wahsy bin Harb. Ya, Wahsy bin Harb. Yang nanti insya Allah pada pembahasan Sahabiyah yang berikutnya kita akan membahas lebih rinci lagi tentang pembunuhan saudara Sofiyah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia sangat bersedih, ya. Namun dia tetap tegar menghadapi ujian tersebut. Ya. Rasulullah yang mengetahui perihal gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib meminta Zubair untuk menjauhkan ibunya dari Hamzah. Ya, beliau tidak ingin kematian Hamzah membuat Sofiyah berduka. Karena Hamzah ini ketika wafat, tubuhnya dipotong-potong, disiksa dengan sadis oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak mau Sofiyah mengetahui hal tersebut. Beliau khawatir nanti Sofiyah tidak sanggup melihat tubuh saudara yang sangat dicintainya itu mati dalam keadaan tercincang-cincang, terpotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Namun Sofiyah berkata, ketika dicegah untuk mendekati jenazah Hamzah, mengapa aku tidak boleh melihatnya? Aku telah mendengar bahwa saudaraku telah dibunuh dengan sadis. Kematiannya itu di jalan Allah. Sofiyah dengan penuh ketabahan merelakan kematian saudara kandungnya. Ya, ia menerima semua ketentuan yang Allah berikan kepadanya dengan penuh rasa ikhlas.
Ya sabar. Ya ikhlas kehilangan saudaranya. Karena dia yakin bahwasanya saudaranya itu meninggal di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Maka ini tidak membuat kesedihan yang dialami Sofiyah berlanjut. Ya wajar bagi seorang apabila ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya itu bersedih. Namun seorang mukmin ketika ditinggal oleh orang yang dicintai itu tidak akan berkepanjangan kesedihannya. Karena dia yakin bahwasanya orang yang dicintainya itu selama dia adalah orang yang beriman. Ketika meninggal, dia akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun akhirnya mengizinkan Sofiyah untuk melihat jasad Hamzah bin Abdul Muthalib yang dicincang-cincang, bahkan dipotong telinganya dan juga hidungnya. Karena Hamzah ini adalah orang yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Hamzah meninggal pun mereka tidak puas hanya melihat Hamzah meninggal. Dicincang-cincang habis, dipotong-potong, dibelah dadanya, dirobek jantungnya. Untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini diantara bukti keberanian Sofiyah binti Abdul Muthalib. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang kedua, kita lanjutkan, keadaan Mekah masih belum aman. Ya. Setahun setelah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali menggalang kekuatan untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang datang dengan jumlah yang lebih besar, dibantu oleh suku-suku lain selain suku Quraisy. Suku lain selain suku Quraisy, yaitu di sebuah perang besar yang meskipun akhirnya tidak jadi perang, yang bernama Perang Khandaq. Perang Khandaq. Mengapa dikatakan Perang Khandaq, Ustaz? Ya. Waktu itu dikatakan Perang Khandaq, ya, karena Khandaq itu artinya adalah parit. Khandaq itu artinya parit. Dikatakan Perang Khandaq karena memang di antara strategi jitu yang diterapkan oleh kaum muslimin untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang datang dengan jumlah besar, berjumlah sekitar 10.000 orang dengan dibantu oleh suku-suku lain di luar suku Quraisy, adalah dengan menggali parit yang menghalangi pintu masuk menuju ke kota Madinah. Karena parit ini dalam bahasa Arab disebut dengan Khandaq, maka perang ini terkenal dengan Perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq ini diawali ketika orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada kaum muslimin di kota Madinah itu diusir keluar dari kota Madinah, berhasil mempengaruhi orang-orang Quraisy dan orang-orang di luar Quraisy di seluruh suku-suku kecil di Arab untuk menyerang Madinah. Sehingga terkumpullah jumlah yang sangat besar sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, terkumpul 10.000 orang pasukan berangkat menuju Madinah, ingin menghancurkan kota Madinah. Dan waktu itu kaum muslimin yang berada di Madinah itu jumlahnya masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Maka mata-mata kaum muslimin waktu itu yang disebar keliling penjuru Arab mendapati bahwasanya terkumpul jumlah pasukan yang sangat besar yang tidak mungkin untuk dilawan.
Kemudian dia mengabarkan kepada Rasulullah di kota Madinah. Kemudian beliau berunding dengan para sahabat untuk bagaimana menghadapi mereka. Bingung para sahabat ini menghadapi pasukan yang datang dengan jumlah yang begitu besar. Maka di antara sahabat yang waktu itu ikut rapat, ikut berunding, tersebutlah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Seorang sahabat yang berasal dari Persia. Dia mengusulkan bahwasanya dahulu di Persia, apabila menghadapi pasukan besar, mereka akan menggunakan strategi khandak, yaitu menggali parit. Dan alhamdulillah kota Madinah waktu itu, kota Madinah waktu itu memudahkan hal tersebut. Karena jalan masuk ke kota Madinah, ya waktu itu hanya bisa ditempuh dari jalur utara. Jalur utara. Kota Madinah itu dikelilingi bukit berbatu di sisi timur dan di sisi barat. Sehingga kalau masuk kota Madinah dari barat nggak bisa karena bukit berbatu itu. Dari timur pun nggak bisa. Sedangkan dari selatan itu meskipun tidak ada bukit berbatu, ternyata di sana adalah perkebunan kurma yang sangat lebat. Perkebunan kurma yang sangat lebat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sehingga jalan masuk satu-satunya ke kota Madinah waktu itu hanya lewat utara. Sehingga dengan begitu mudah bagi kaum muslimin untuk menggali. Coba kalau bayangkan, kota Madinah itu bisa dimasuki dari semua arah. Akan sangat sulit menggali parit mengelilingi kota Madinah. Maka ketika itu, karena Madinah hanya bisa dimasuki lewat utara, kaum muslimin dengan waktu yang sangat mendesak, di musim dingin, di saat tidak ada buah-buahan, di saat kelaparan, mereka berhasil menggali parit yang sangat besar di sisi utara kota Madinah. Yang mana besarnya parit itu tidak mungkin kuda itu bisa melompati. Ini strategi yang sangat jitu. Dan apabila turun pun kalau pasukan musuh turun karena paritnya ini besar dan dalam, kalau turunnya susah kalau turun tinggal menghujani anak panah, mereka akan mati semuanya di bawah. Ini strategi yang sangat jitu. Sehingga pasukan kafir Quraisy yang datang dengan jumlah yang sangat besar tadi bingung ketika datang ke kota Madinah. Mereka marah sekali. Mereka jengkel dengan apa yang mereka dapatkan. Ternyata mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah, padahal mereka tadinya sudah merasa sombong. Mereka sudah berbangga diri, sudah bisa mengumpulkan 10.000 pasukan yang mereka yakin dengan pasukan sebesar itu, dengan mudah mereka akan bisa menghancurkan kota Madinah. Namun ternyata mereka menemui kegagalan. Mereka bingung. Mereka bingung tidak bisa memasuki kota Madinah. Ada beberapa kuda yang hebat yang bisa melompat, namun ketika melompat karena jumlahnya hanya 1-2, langsung bisa dihabisi kaum muslimin yang berada di dalam parit. Sehingga mereka sambil memikirkan cara bagaimana masuk ke kota Madinah, mereka mendirikan tenda-tenda di luar kota Madinah, di luar parit yang dibangun tadi. Diceritakan itu terjadi dalam waktu yang lama, 1 bulan. Mereka bingung di sana. Apalagi mereka karena sombong tadi, mereka pasti akan dengan mudah bisa menaklukkan kota Madinah. Mereka tidak membawa perbekalan yang banyak. Mereka tidak membawa bahan-bahan makanan yang banyak. Ditambah lagi waktu itu musim dingin. Sehingga mereka kebingungan di luar. Sudah dingin, menusuk tulang, anginnya keras. Maka di akhir perang ini, di antara salah satu peristiwa besar yang terjadi di perang ini, Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Pertama itu tadi, Allah mengirimkan pasukan berupa angin kencang yang menghancurkan tenda-tenda pasukan musuh.
sehingga mereka kalang kabut. Kemudian yang kedua, Allah memberikan hidayah kepada salah seorang yang dahulunya belum masuk Islam. Dan orang ini adalah orang yang sangat dipercaya orang-orang Arab. Orang yang menjadi sahabat semua suku waktu itu. Suku-suku Quraisy sangat baik terhadap dirinya. Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam, kemudian dia berpura-pura belum masuk Islam. Dia datang kepada pasukan tadi, mengadu domba antara pasukan tadi. Sehingga karena diadu domba oleh seorang yang baru masuk Islam tadi, pasukan yang besar tadi saling curiga satu sama lainnya. Akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah dengan kegagalan. Dan di antara salah satu peristiwa yang melibatkan tokoh kita hari ini, ya, yaitu ketika perang Khandaq terjadi, Rasulullah meninggalkan para wanita dan anak-anak dan juga orang tua pada sebuah benteng yang berdinding tinggi milik Hasan bin Thabit. Rasulullah ingin mereka semuanya berada di dalam keadaan yang aman dan tidak diganggu musuh. Mereka semuanya dikumpulkan menjadi satu di benteng tersebut agar mereka jauh dari serangan musuh. Namun ternyata sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, sebelah selatan kota Madinah itu adalah kebun kurma yang dimiliki oleh salah satu di antara suku Yahudi. Rasulullah merasa aman karena Yahudi itu di antara suku yang masih mempunyai ikatan damai dengan kaum muslimin. Namun ternyata Yahudi itu orang yang jahat. Melihat kaum muslimin mulai terdesak oleh pasukan yang akan datang, dia mulai melanggar perjanjian. Mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah. Maka mereka mengutus pasukan untuk memata-matai benteng Hasan bin Thabit tadi. Sebagaimana yang sering Ustaz sampaikan, orang Yahudi ini adalah orang yang tidak pandai berperang. Orang yang pengecut, sehingga mereka tidak berani menghadapi kaum muslimin. Maka mereka memanfaatkan ketika kaum muslimin mengumpulkan orang-orang tua dan anak-anak. Ya, mereka berusaha menyerang mereka saja. Karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Maka keadaan tersebut menjadi sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Karena apa? Jika mereka berhasil menangkap para wanita muslimah, kaum Yahudi akan menjadikan mereka sebagai tawanan. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya sekali. Maka Sofiyah mengetahui apa yang dilakukan oleh mata-mata musuh tadi. Sofiyah di antara wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam benteng tadi mengetahui hal tersebut. Maka ia pun berkata kepada Hasan bin Thabit, yaitu pemilik benteng tersebut, "Pergilah. Kamu kan laki-laki, bunuhnya orang itu." Ternyata waktu itu ada seorang Yahudi yang memata-matai benteng tersebut sendirian. Memata-matai benteng tersebut sendirian, mengendap-endap mau masuk ke dalam benteng. Namun ternyata Hasan bin Thabit ini adalah seorang laki yang tidak pemberani. Dia adalah seorang laki yang kurang berani. Bahkan bisa dibilang agak takut. Maka dia berkata, "Wahai binti Abdul Muthalib, engkau kan sudah tahu, aku tidak berani melakukannya." Hasan tidak mau menuruti apa yang diminta oleh Sofiyah tadi. Maka Sofiyah tidak menghiraukan Hasan bin Thabit lagi. Karena Hasan bin Thabit tidak mau, ia pun keluar sendiri dari benteng, membawa sebuah tiang kayu. Masya Allah. Berusia hampir 60 tahun seorang wanita, dia tetap pemberani. Dengan cekatan ia berjalan mengendap-endap di atas benteng, dan di bawahnya ada orang-orang Yahudi yang berjaga-jaga. Dengan sigap Sofiyah memukul salah seorang Yahudi yang sedang berada di atas atap, sehingga pukulan Sofiyah berhasil membunuh orang Yahudi tersebut. Bang! Dipukul orang Yahudi tersebut sampai mati. Nah, ketika orang Yahudi yang mengendap-endap tadi mati, dipukul oleh Sofiyah, maka Sofiyah kembali memanggil Hasan bin Thabit. "Wahai Hasan, tolong kesini. Penggalah kepala orang Yahudi tadi dan buanglah ke bawah sana."
Nah, maka kembali Hasan bin Thabit mengelak. Dia takut meskipun sudah mati. Dia tidak berani, aku tidak berani. Lagi-lagi Hasan memberikan jawaban yang sama. Tanpa menunggu waktu, Sofiyah pun memenggal sendiri, memotong kepala orang Yahudi itu dan membuangnya ke bawah benteng. Ya, penggalan kepala orang Yahudi yang berhasil dibunuhnya tadi terjatuh di depan orang-orang Yahudi yang sedang berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menyerang benteng Hasan bin Thabit. Ya, sebagaimana Ustaz yang sampaikan tadi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pengecut, penakut. Orang-orang Yahudi pun merasa ketakutan melihat penggalan kepala teman mereka. Nyali mereka menjadi lemah seketika. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin tidak pernah meninggalkan para wanita dan orang-orang tua, juga anak-anak tanpa memperoleh pengawalan yang ketat. Mereka mengira bahwasanya tetap meninggalkan pasukan kaum muslimin menjaga mereka. Padahal tidak. Padahal kenyataannya mata-mata Yahudi tadi dibunuh oleh seorang wanita yang bernama Sofiyah. Seorang wanita tua, Masya Allah. Seorang wanita tua yang masih mempunyai sisa keberanian yang sangat. Maka membuat mereka semuanya kabur, lari, tunggang, langgang. Ya. Maka dari situlah Sofiyah harum namanya. Dia dikenang oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Seorang wanita pemberani, seorang ibu dan juga pengawal setia Rasulullah SAW. Ya, Sofiyah hidup dalam usia yang sangat panjang, ya, lebih dari 70 tahun. Ia meninggal pada tahun 20 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di samping Masjid Nabawi. Masya Allah. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari wanita yang mulia ini. Kekuatan tekadnya di dalam menghadapi persoalan, keteguhannya di dalam menghadapi musibah, dan kesabarannya dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berat menimpanya. Masya Allah. Semoga Allah SWT meridhoi Sofiyah binti Abdul Muthalib dan mensejajarkannya dengan orang-orang yang mulia di sisinya. Allahumma amin. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mencintainya, sehingga kecintaan kita kepada mereka para sahabat Nabi menjadikan alasan bagi kita untuk dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik, ini barangkali yang bisa kita bacakan hari ini. Sebuah kisah wanita yang besar di dalam sejarah Islam, yang semoga kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Demikian apa yang bisa Ustadz bacakan hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi oleh Allah SWT, dijadikan sebagai sebuah pertemuan yang mendatangkan kebaikan yang banyak di antara kita. Allahumma amin. Baik, ini saja apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.